Halo semuanya, perkenalkan nama saya Margaretha Rahayu Trisnaningsi, NPM 227555141, Program Studi Akuntansi Perpajakan kelas 3E, Politeknik Negeri Lampung. Di sini saya akan memberikan video pembelajaran mengenai perkembangan standar akuntansi untuk mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah 1. Apa itu standar akuntansi? Standar akuntansi adalah suatu pedoman akuntan dalam pembuatan laporan keuangan. Standar akuntansi di Indonesia dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia yang memiliki kewenangan dalam mengeluarkan pedoman penyusunan laporan keuangan melalui Dewan Akuntansi Keuangan, yang mana digunakan oleh perusahaan besar, perusahaan kecil, dan perusahaan mikro. Perkembangan standar akuntansi keuangan dimulai tahun 1974 dengan dikeluarkannya Prinsip Akuntansi Indonesia. Tahun 1994 muncul SPAK yang diadopsi dari IAS. 8 Desember 2008 berkomitmen mendukung IFRS sebagai standar akuntansi keuangan global. Konvergensi IFRS tahun 2010. Diterapkan aktif PSAK di tahun 2012. Update PSAK terbaru di tahun 2015, 2018, dan 2020. Standar akuntansi di Indonesia secara umum terdiri atas 5 macam, yaitu Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan atau PSAK berbasis IFRS. Nah, biasanya digunakan oleh perusahaan besar yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Yang kedua, Standar Akuntansi Keuangan Entitas Private di tahun 2025. Biasanya digunakan oleh perusahaan besar yang tidak terdaftar di Bursa Efek Indonesia atau perusahaan yang tidak mau menggunakan SAK EMKM. Yang ketiga, Standar Akuntansi Entitas Mikro Kecil Menengah. Biasanya digunakan oleh perusahaan mikro, perusahaan kecil, dan perusahaan menengah dengan penjualan kurang dari 50 miliar. Kemudian standar akuntansi syariah biasanya mengatur transaksi syariah seperti perbankan syariah, pelaporan organisasi syariah. Dan yang terakhir, standar akuntansi pemerintah biasanya mengatur standar laporan keuangan pemerintah, kabupaten, kota, maupun pemerintah pusat. Kemudian, informasi perusahaan itu dapat berupa informasi keuangan dan non-keuangan. Informasi bersifat diharuskan regulasi maupun sukarela dengan maksud transparan dan periodik. Dalam informasi keuangan itu terdapat laporan keuangan, laporan tahunan, laporan berkelanjutan, laporan terintegrasi, dan yang terakhir informasi digital penyajian. Nah, laporan keuangan itu memberikan informasi mengenai posisi keuangan, perubahan posisi keuangan, menunjukkan apa yang telah dilakukan manajemen dalam pertanggungjawaban sumber daya yang dipercayakan, memenuhi sebagian besar pemakai untuk investor maupun kreditor, dihasilkan dari sistem akuntansi yang dikembangkan oleh entitas. Selanjutnya, kerangka konseptual disahkan pada 11 Desember 2019 menggantikan kerangka konseptual di tahun 2016, diadopsi dari The Conceptual Framework for Financial Reporting yang berlaku di 1 Januari 2020. Kerangka konseptual pelaporan keuangan efektif berlaku pada 1 Januari 2020. Isi kerangka konseptual: tujuan pelaporan bertujuan umum, karakteristik kualitatif informasi keuangan yang berguna, laporan keuangan dan entitas pelapor, unsur-unsur laporan keuangan, pengakuan dan penghentian pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan, konsep modal dan pemeliharaan modal. Tujuan kerangka konseptual: yang pertama, membantu Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia membantu penyusunan laporan keuangan untuk mengembangkan kebijakan akuntansi yang konsisten ketika tidak ada standar yang berlaku untuk transaksi tertentu, membantu semua pihak untuk memahami standar. Kemudian, tujuan pelaporan keuangan: menyediakan informasi keuangan tentang entitas pelapor yang berguna untuk investor saat ini dan investor potensial
pemberi pinjaman, dan kreditor lainnya dalam membuat keputusan tentang penyediaan sumber daya kepada entitas. Keputusan dapat berupa pembelian, penjualan, atau kepemilikan instrumen ekuitas dan instrumen utang, penyediaan atau penyelesaian pinjaman dan bentuk kredit lainnya, menggunakan hak untuk memilih atau mempengaruhi berupa tindakan manajemen yang mempengaruhi penggunaan sumber daya ekonomi entitas. Next, karakteristik informasi keuangan mencangkup karakteristik kualitatif yang terdiri dari karakteristik kualitatif fundamental. Yang pertama, relevan, contohnya nilai prediktif, nilai konfirmasi, dan memperhatikan materialitas. Yang kedua, representasi tentang contoh lengkap, netral, bebas dari kesalahan. Yang kedua, karakteristik kualitatif peningkat. Keterbandingan dimaksudkan dapat dijadikan bandingan tahun sekarang dengan tahun lalu secara tepat sehingga dapat menentukan tren dalam pengambilan keputusan. Contohnya, jika kita tidak konsisten dalam kebijakan akuntansi, maka kita tidak dapat membandingkan nilai-nilai yang ada dalam laporan keuangan. Yang kedua, keterverifikasian. Informasi dapat terverifikasi dengan baik oleh personal independen, misalnya oleh auditor. Yang ketiga, ketepatan waktuan. Dimaksudkan bahwa tepat waktu dalam penyampaian informasi. Selanjutnya, keterpahaman. Dimaksudkan bahwa penggunaan informasi dapat tersaji dengan paham. Selanjutnya, unsur laporan keuangan. Yang pertama, aset, kedua, liabilitas, ketiga, ekuitas, keempat, penghasilan, dan yang terakhir, beban. Untuk aset, merupakan sumber daya ekonomi kini yang dikendalikan oleh entitas sebagai akibat peristiwa masa lalu yang memiliki potensi menghasilkan manfaat ekonomi. Untuk liabilitas, merupakan kewajiban mengalihkan sumber daya ekonomi sebagai akibat peristiwa masa lalu. Penghasilan merupakan peningkatan aset atau penurunan liabilitas yang menghasilkan peningkatan ekuitas. Dan yang terakhir, beban merupakan penurunan aset atau peningkatan liabilitas yang mengakibatkan penurunan ekuitas. Next, pengakuan dan penghentian pengakuan. Dalam pengakuan terdapat kriteria pengakuan berupa relevasi, yakni ketidakpastian eksistensi, probabilitas rendah dari arus masuk dan arus keluar manfaat ekonomi, mencangkup representasi tepat, ketidakpastian pengukuran, maupun faktor lainnya. Pengukuran. Nah, dalam pengukuran terdapat dasar pengukuran, yakni biaya historis, nilai kini berupa nilai wajar, nilai pakai, dan nilai pemenuhan, serta biaya kini. Faktor yang dipertimbangkan saat memilih dasar pengukuran ada beberapa. Yang pertama, relevansi karakteristik aset atau liabilitas, representasi tepat, karakteristik kualitatif peningkatan, dan kendala biaya berupa biaya historis dan biaya kini. Faktor khusus untuk pengukuran awal, dan yang terakhir lebih dari satu daftar pengukuran.